Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pertemuan kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak bapak sekalian, pada pertemuan awal ini pembahasan kita adalah mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita tuntut hari ini bisa memberi manfaat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Anak bapak sekalian, dalam membaca surat Al-Hujurat ini, ayat 13, kita akan membahas dengan tujuan apa yang akan jadi tujuan pelajaran kita hari ini. Pertama adalah setelah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13 ini, anak-anak bapak bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan pokok yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Anak bapak sekalian, untuk itu mari perhatikan dan mari kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Mari kita mulai membacakan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Anak bapak sekalian, ketika bapak membaca tadi, mungkin anak-anak bapak mendengar ada yang bapak panjangkan bacaannya, ada yang bapak dengungkan. Nah, di dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan ilmu tajwidnya atau bagaimana membaca ayat Al-Quran itu dengan baik dan benar. Untuk itu, mari perhatikan kembali. Ketika bapak membaca tadi, ya ayyuhan nas, ada yang bapak panjangkan, yaitu ya lebih panjang daripada yang lainnya. Dalam ilmu tajwid disebut dengan mad ja'il munfasil. Kemudian hannas kita sambung dengan ya ayyuhan nas, huruf nun yaitu tasdik. Maka dikenal dengan gunnah. Setelah huruf nun terdapat huruf alif. Ini merupakan ciri-ciri dari mad tabi'i, dibaca panjang 2 kali ketukan. Kemudian inna, nun juga merupakan dari gunnah karena ada tasdik di situ. Setelah huruf nun ada huruf alif, maka itu merupakan ciri-ciri dari mad tabi'i. Kemudian khalaqna, khalaq huruf qaf mati, kemudian ini dikenal dengan qalqalah atau dipantulkan khalaq. Setelah qalqalah terdapat huruf nun kembali. Setelah huruf nun itu ada alif yang menandakan yaitu adalah ciri-ciri dari mad tabi'i, dibaca panjang 2 ketukan. Kemudian kum
min mati ketemu dengan huruf mim, yaitu disebut dengan gunna juga, atau dikenal dengan idgham mutamasilain, atau boleh juga disebut dengan idgham mimi. Dengung 2 harkat. Kemudian min nun mati ketemu dengan huruf zal, yaitu ikhfa hakiki, dengung juga dibaca 2 harkat. Kemudian zakariu, huruf ro berharkat 2 di bawah, setelah itu ada huruf waw lagi, ini disebut dengan idgham biguna, dengung dibaca 2 harkat. Kemudian ada nun mati ketemu dengan huruf ta, yaitu ikhfa hakiki, dibaca dengung lagi. Kemudian ada huruf ta berbaris di atas, kemudian ada ciri-ciri yang menandakan dia adalah mad tabi'i, maka dibaca panjang juga, yaitu 2 ketukan. Wa ja'alna, nun merupakan mad tabi'i. Kum su'u juga mad tabi'i. Kemudian su'u bau, ba berbaris 2 di atas, kemudian setelah itu ada huruf waw, ini merupakan gunnah, disebut dengan idgham bi gunnah, dibaca mendengung 2 harkat. Kemudian wa qabailah, karena huruf di situ adalah ba, kemudian ba itu menunjukkan tanda-tanda mad tabi'i, namun ada hamzah setelah itu disebut dengan mad wajid muttasil. Li ta'a, kemudian huruf ain, setelah huruf ain itu berbaris di atas ada alif, itu merupakan ciri-ciri mad tabi'i. Rafu, huruf fa berbaris depan ada waw mati, juga merupakan ciri-ciri dari mad tabi'i. Kemudian inna merupakan nun tasdi, dibaca gunnah. Akramakum indah, in huruf ain, setelah itu ada nun yang mati, kemudian setelah itu ada huruf da, itu gunnah, disebut dengan ikhfa hakiki, mendengung 2 harkat. Kemudian atqa, huruf qaf, setelah itu ada alif, disebut dengan mad tabi'i. Inna kembali disebut dengan gunnah. Alimun, ada huruf lam di baris bawah, disebut dengan alimun khabir. Kenapa sekalian? Berikutnya kita akan membahas tentang pesan-pesan pokok yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Nah, Pak sekalian, kalau kita lihat, kita sebenarnya bukan hidup sendiri. Macam-macam kita bisa melihat seperti apa. Nah, untuk itu, apa pesan-pesannya yang terkandung? Untuk itu kita lihat dalam surat Al-Hujurat ini ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakaril wal unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat di rumah kita kan ada ayah dan ibu kita, ubi dan ami kita. Nah, abi dan ami merupakan seorang pria dan wanita. Artinya apa? Di sini Allah menunjukkan bahwa kita diciptakan berbeda jenis kelamin kita. Kemudian Allah menyatakan lagi, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Di Indonesia bermacam suku dan warna kulit. Ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Bugis. Semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam suku itu Allah jadikan untuk apa? Supaya kita saling kenal mengenal. Kemudian Allah katakan lagi, inna akramakum indallahi atqakum.
Kata Allah, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang paling bertakwa. Anak bapak sekalian, nah, kalaupun suku kita berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa kita berbeda-beda, bagi Allah itu tidak akan dipandang. Tapi Allah akan melihat dan memandang kita apa di sisinya yang paling mulia, yaitu sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Nah, bagaimanapun juga ketika kita berbuat baik, orang lain tidak tahu. Bagaimanapun kita berbuat jelek, orang lain tidak tahu. Tetapi Allah itu mengetahui dan Allah maha teliti dan akan dibalas perbuatan kita itu. Apabila kita berbuat baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Apabila kita berbuat jelek, nanti Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, Bapak sekalian, hikmahnya apa? Kalau kita saling harga menghargai, beragam itu, dan kita bisa hidup rukun, saling menghormati, saling menyayangi sesama. Contohnya di dalam rumah tangga kita, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di masyarakat. Di sekolah banyak teman-teman kita, di masyarakat banyak masyarakat dan juga teman-teman kita. Kemudian bersikap patuh dan hormat. Patuh dan hormat kepada orang tua kita, patuh dan hormat kepada guru, patuh dan hormat kepada anggota keluarga. Nah, Bapak sekalian, itulah hikmah dan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan anak Bapak sekalian bisa membaca dengan tertil, kemudian bisa mengimplementasikan apa yang menjadi isi kandungan dalam surat Al-Hujurat tersebut. Minggu depan kita akan membahas lagi bagaimana bisa kita menulis tentang surat Al-Hujurat dengan baik. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.